Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu dan dapat dibagi menjadi sholat qobliyah dan ba'diyah. Kita dengarkan bersama nasihat Ramadan dari Ustadz Andika Majid Firizi mengenai sholat rawatib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan nikmat sehat wal afiah oleh Allah taala. Semoga kita semua senantiasa utamanya disertakan bersama golongan orang-orang yang memperoleh ampunan dari Allah Ta'ala yang Maha Ghafur. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam tetap tercurah limpahkan pada paduka mulia Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat, para zuriyah tabi'in, insyaallah kita semua sebagai pengikutnya yang memperoleh syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah Ta'ala, berbicara dalam konteks sholat rawatib, di mana sholat rawatib adalah bagian daripada rangkaian sholat di antara sholat-sholat yang lainnya. Dan esensinya adalah sholat itu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata dzikri. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Maka tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Shadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholat rawatib adalah bagian rangkaian daripada perintah sholat yang bersubstansi sifatnya sunnah dan dilakukan pada hal-hal sholat sebelum atau setelah dilaksanakannya sholat fardu yang 5 waktu yang telah ditetapkan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjalankan hal itu dan dihukumi sebagai sunnah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat suatu derajat siapa-siapa yang melakukan hal sunnah, maka Allah akan berikan derajat yang terpuji. Kalau Allah Ta'ala, asa rabbuka ayab asaka maqamam mahmuda, maka Allah Ta'ala akan mengangkat derajatmu dengan derajat yang tinggi dan terpuji. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala dan dimanapun berada, salat rawatib berjumlah dalam hal yang berada dalam di antara salat 5 waktu, yaitu di antara sebelum dilaksanakannya sholat subuh, sholat dohor, dan setelah sholat dohor, sebelum sholat asar, dan tidak ada sholat rawatib ba'diyah dalam sholat asar. Sholat maghrib, qobliyah dan ba'diyah, hingga sholat isya, qobliyah dan ba'diyah. Begitulah jumlah daripada rangkaian tatanan sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Dan bagaimana kita melakukan hal sholat rawatib atau qobliyah ba'diyah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bahwa sebaik-baiknya sholat rawatib atau sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah dilakukan di bait atau di kediamannya masing-masing. Semoga kita semua diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap istiqomah dan diberikan taufik dan hidayah dalam menjalankan tatanan syariat Islam serta mengikuti segala sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW untuk bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, menjadi bukti bahwa kecintaan kita
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimanapun berada, maka hikmah daripada rangkaian sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah ini adalah tak lain dan tak bukan adalah untuk menjadikan kita, menanamkan kita kepribadian yang mana kepribadian ini terasah secara rohani dan jasadi atau batiniah kita dengan rangkaian-rangkaian ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah, hingga dalam pelaksanaan sholat rawatib qobliyah serta ba'diyah tentunya mesti dilakukan sesuai tatanan syariat, tuntunan melalui ajaran Rasulullah SAW ke para tabi'at tabi'in dan dilanjutkan pada imamul mujtahidin wa muqallidihim dan kepada para alim ulama kita, para guru-guru kita, dan kepada kita semuanya. Jamaah kaum muslimin dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dari segala apa-apa yang telah diuraikan menjadi salah satu acuan semangat kita dalam beribadah, yang memperhatikan dalam hal pondasi-pondasi dasar ibadah, yaitu perkara sholat, dan ini bisa menjadi suatu rahmat serta maghfirah dan barakah oleh kita semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.